Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita ukur dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, tiba-tiba sebagai manusia kan pasti ada tanda tanya. Betul ya? Betul nggak? Bib, Nabi kan manusia biasa. Nabi kan manusia sama kita. Iya benar, manusia betul. Nabi makan nggak? Kita? Nabi tidur? Kita? Nabi nyari uang? Dagang nggak? Dagang nggak? Kita? Sama ya? Sama nggak? Nabi dikasih waktu 24 jam. Kita dikasih waktu berapa? 24? Sama juga. Mau tahu bedanya? Mau tahu bedanya? Nabi punya waktu 24 jam, kita juga punya waktu 24 jam. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai buat makan, tidur, ngaji, ngobrol, silaturahmi. 1 jam dibagi-bagi, dihitung masih nilai ibadah di dalam. 24 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. Kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam banyak ngelupain Allah. Ada 1 menit kita ingat Allah, ada. Ayo tunjuk tangan, ayo. Ada kita ingat Allah. Jangankan kita lagi diam, sholat aja nggak pernah ingat Allah kita kok. Udahlah, kita nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Padahal di dalam sholat, di dalam takbiratul ihram, kita sudah bilang kok kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi dalam sholat semua kita ingat. Betul. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di mulut motor, ingat. Sendal takut kehilangan, ingat. Kain sarung orang dibacain tulisannya. Oh, BHS nih. Betul apa enggak? Ada Allah lagi salat. Sama kita, beda nggak sama Nabi? Sama apa beda kita sama Nabi? Beda. Kalau dikatakan manusia, iya betul, karena Allah menjelaskan di dalam firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Akan datang, akan diutus seorang rasul, seorang nabi dari golongan kalian, wahai manusia. Sama sama kita, iya betul. Beda sama kita, walah bagaikan bainas sama was sumur. Bukan bainas sama wal ard, bukan. Bainas sama was sumur. Kalau bainas sama wal ard masih ketemu. Sumur lebih dalam lagi, lebih parah kita jauhnya. Kenapa? Karena kita nggak ada seujung kukunya Nabi kok. Sampai dikatakan, alim ulama menyatakan, baina maghrib dari mulai maghrib, dari mulai barat sampai ke timur, orang dikumpulin dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya ibadahnya serentak. Berapa? 4 rakaat, 2 rakaat. Oke, 2 rakaat aja lah. Semuanya ibadah serentak sampai nangis-nangis. Belum bisa nandingin 1 rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang bisa tandingin. Kita bisa nggak begitu? Oi, oi, bisa kita begitu? Terus mau dibilang kita sama Nabi? Jangan-jangan ntar ada Nabi lagi di Sidaraja. Gak ada yang bisa nandingin Nabi. Bib, yaudah. Ngapain sih kita repot bikin acara begini, buang-buang hambur-hambur duit lah. Ini mau dijawab pakai emosi apa pakai dalil? Emosi apa dalil? Enakan emosi ah. Boleh nggak dijawab pakai emosi? Duit gua. Yang capek gua. Yang pantat tepos gua. Yang kedinginan, yang kelaparan, lu yang repot kok. Betul apa enggak? Itu jawaban Kami merayakan maulid bukan hanya menghamburkan uang, tapi kami membahagiakan diri kami sendiri. Untuk apa? Untuk kami dikenal oleh Nabi SAW. Bukan hal yang seperti ini doang, tapi kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah lewat para malaikat untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Setuju apa enggak? Allah memadamkan api Majusi
Allah meruntuhkan pilar-pilar kejayaan Persia Romawi. Kenapa? Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Yuna Muhammad. Kami merayakan maulid seperti ini bukan semata ingin nyohor, ingin terlihat kaya. Bukan, karena kami memuliakan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Karena itu juga kami ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita deketin dulu dong yang dimuliain sama Allahnya siapa. Ibu mau mulia? Ibu mau mulia, Bu? Siapa yang punya kemuliaan di dalam rumah tangga? Hah? Apa? Woi, siapa? Suami. Bu, siapa yang punya kemuliaan di rumah tangga? Jawab yang kencang, lu malu-malu amat lu. Siapa? Deketin dong kemuliaannya. Deketin kalau ibu mau surga. Bapak tegang amat, Pak. Emang udah lama gak dideketin, Pak? Kasian amat lu. Ibu ya, caranya bagaimana? Ikutin apa kata suami aja. Aman hidup kita. Bu, enakan cari aman mau cari masalah? Cari aman cari masalah. Urusan cari masalah, wah, duit bisa dikurangi nih, Bu. Woi. Woi. Duit dikurangin mau? Duit aja ogah. PA. Kalau perayaan maulid gini kita bikin senang hati kita. Betul nggak? Ini nggak ada kita dapetin hati kebahagiaan kayak gini lagi nih. Susah. Ibu pulang, bapak pulang, sampai rumah masalah datang lagi. Betul apa nggak? Betul apa nggak? Makanya hidup jangan cari masalah, PA. Allah udah jelasin di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri usran, inna ma'al. Setiap yang kesusahan pasti ada jalan. Lu malah keembah larinya. Susah makin tambah susah. Mbah, aing keboga duit. Lamba jawab, aing sarua. Betul apa enggak? Lah kalau orang yang mau kaya, ya mbahnya dulu yang kaya. Ngapain ngurusin kita? Nah rumah disenggarin bebek rubuh. Betul apa enggak? Pasrahin kepada Allah. Lihat dong Nabi. Nabi ditawarin sama Allah. Ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad. Apa ya Allah? Sampaikan dia ingin menjadi seorang hamba, apa ingin menjadi seorang raja. Ini model kita ditanya begitu sama Allah. Udah tahu gue jawabannya apa? Udah tahu. Betul ya? Saya udah kebaca pikiran. Lihat, aduh. Pikiran kita ini susah aja. Kalau dikasih mau jadi seorang hamba atau menjadi raja, kita ditanya pasti jawaban kita mau jadi raja. Betul apa enggak? Tapi Nabi jawabannya apa? Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, aku ingin menjadi seorang hamba. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, ini balik lagi nih. Nabi ingin menjadi seorang. Sekarang saya mau tanya, kita semua yang hadir di sini nih, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab. Kata siapa? Hah? Kata Habib. Orang gue nanya kata Habib. Saya lagi nanya. Kita kata siapa hamba? Kita nih manusia kepedean. Suka cari muka tapi nggak jelas mukanya. Kita dibilang kita hamba Allah, sholat kagak, ngaji kagak, subuh jam 8 pagi. Kan geblek namanya. Betul apa enggak? Siapa yang dikatakan hamba oleh Allah? Nabi Yuna Muhammad. Subhanalladzi asra bi'ab. Dijelaskan sama Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pantas dikatakan hamba siapa? Nabi Muhammad. Kita siapa? Kita mau dibilang hamba.
Sholat khusyuk nggak pernah. Baca Quran cuman bulan Ramadan. Itu juga minggu pertama. Betul apa enggak? Lu ketawa, gue lagi ngomel ini, saya lagi ngomel. Saya begini kenapa sih? Saya pengen masuk surga sama-sama kok. Semua alim ulama, para kiai, para asatidz, semua kita dikumpulin tempat begini. Kenapa? Karena kita pengen satu kampung masuk surga sama-sama. Mau apa enggak? Ngimpi. Kalau terus-terusan hidup kita ibadahnya begini, ngimpi kita. Kita yang ada cuman bikin susah Nabi. Kita ibadah, khusyuk nggak pernah. Betul, kita jangan minta pahala dari ibadah kita. Tapi Allah pandang kita dengan kasih sayang karena ibadah kita dong. Kalau kita memberikan kasih sayangnya kita, sedikit waktu kita berikan dan kita serahkan kepada Allah. Allah pandang kita dengan kasih sayang. Kita mau cari perhatian bagaimanapun, Allah bakal ingat kita. Kalau kita dekat sama Nabi, kita mendekatkan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan memuliakan setiap umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang jadi umat Nabi Muhammad, senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang lah. Saya balik tanya lagi nih, ini mau ditempeleng sekalian bodo amat. Saya mau tanya lagi. Kita senang jadi umat Nabi? Nabi senang nggak punya umat kayak kita? Ayo jawab. Model begini nih model kita. Model kayak kita. Nabi senang apa kagak ngelihat model kayak kita begini? Kita mau model gimana? Nabi tetap cinta. Gak ada kata enggak. Semua syafaat diobrol untuk umat yang mau syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ayo dong. Bangkitin keimanan kita. Girah jadi naikin lagi. Tiap tahun kita maulid, tiap tahun kita dengar ceramah. Semua intinya sama semuanya. Taat, sujud kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah. Jangan hidup semau-mau kita. Kita ini nih, maaf Bu, Pak, kita nih karyawan nih di dunia, karyawan. Kita punya presiden direktur, siapa? Allah. Siapa yang gaji kita? Rezeki tiap hari kita dapat rezeki apa enggak? Itu gajian kita dari Allah. Jadi jangan pernah khawatir. Semuanya sudah diukur sama Allah. Matematika kita nggak bakal nyampe sama matematika Allah. Beda. Kalau kita pakai kalkulator, ujungnya pasti ada error. Gak bener gak bakal gak? Matematika Allah ada errornya. Gak bakal ada. Gak bakal ada errornya. Tapi kadang orang ngelihat tetangga, gedek aja bawaannya. Rezeki padahal udah masing-masing, betul. Tetangga beli motor, kita tempel koyo. Tetangga beli kulkas, kita kejang-kejang. Betul apa enggak? Kenapa sih begitu? Hah? Tuh hati ada penyakit berarti itu. Allah kasih solusi loh kalau hati kita sakit. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi wa tatma'inul qulub. Tuh kita lihat. Kita hati sakit, ingat Allah dong. Ingat, kita ingat Allah lagi kapan? Susah. Lagi senang ingat Allah. Alah, boro-boro. Tetap ingat di bohong. Tiap hari minta duit ya Allah. Doakan rezeki aing. Mau rezeki banyak mau. Lu pulang sampai rumah ketiban duit mau. Kena jantung, payah. Duit manfaat juga kagak. Betul gak? Sholat kagak, ngaji juga seminggunya cuman minggu pertama bulan Ramadan. Betul ya? Matikan saya husnul khatimah. Lah, mas surga punya bapak lu apa? Tuh. Kan beda kita. Mintanya apa ya Allah? Kita mati dalam keadaan husnul khatimah kan tergantung perbuatan kita di dunia ini. Kita ibadah, mati kita ibadah. Kalau kita dalam keadaan seling bermaksiat, ya nggak menutup kemungkinan mati dalam keadaan maksiat. Hidup itu ada take and give, my bro. Ngerti nggak lu? Sarwa aing juga. Hidup itu ada saling, ada memberi, ada
Kalau kita memberi yang baik, Allah pasti akan ngasih kita yang baik. Kita kan prasangkanya buruk aja sama Allah. Hidup melas aja, hidup susah. Muka-muka proposal. Tahu muka proposal? Anggung bulan nih muka. Tiap kali ketemu muka ngenes banget. Cerita sama teman selalu kehidupan gak enak. Saya lagi kurang begini. Saya lagi kurang lah. Yang temu begitu teman ketok aja ketok. Semua dikasih kecukupan sama Allah nggak? Serba cukup nggak? Cukup. Hari ini ada yang nggak makan? Makan semua? Kelihatan sih lu gembrut-gembrut. Bapak pada kurus-kurus. Rezekinya dimakan istri, Pak. Itu namanya suami soleh. Ya Pak ya? Tapi di akhir zaman banyak suami yang soleha, Pak. Ngerti kagak lu? Suami banyak yang soleha, apa istri takut. Baru melotot dikit, iya be. Tapi nggak kelihatan di sini mah suami-suami yang gagah di sini. Tapi bohong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi perkumpulan malam ini nih kita dengan rasa gembira karena perintah Allah. Hati senang kan? Perut? Gue enggak, gue belum. Ini udah pada kenyang. Pantasan anteng. Pantasan ulama kalau bulan Maulid rumah sakit rame. Tipes. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, senang dapat kegembiraan, senang. Ada semuanya di sini. Ya, cuman satu, keinginan setiap para mubaligh, para pemberi materi, pemberi tausiah, semua menginginkan, yuk kita yuk sama-sama yuk makin deketin kita, takwanya makin ditambahin kepada Allah, makin dekat dong sama Allah, jangan jauh dari Allah. Apa sih yang hidup kita kurang dari Allah? Apa coba? Coba sebut satu kekurangan di dalam hidup kita. Bib, saya kurang, keadaan saya begini, Bib. Maaf Pak, Bu, saya sampai gini hari rumah saya masih ngontrak. Mau percaya mau enggak? Boleh tanya. Ngontrak saya. Mobil hadiah dari orang. Nggak percaya juga? Terserah lu. Ini keadaan. Tapi syukurin. Alhamdulillah. Nikmatin. Apa yang Allah kasih? Alhamdulillah. Makanya kita tuh disuruh pakai akal. Biar apa? Biar ngotak. Otak isinya manfaat. Mikir. Semuanya Allah kasih loh buat kita ya. Semuanya Allah berikan loh buat kita. Nggak ada yang dikurangi. Oksigen ada yang pernah minta dalam doa? Ada. Ya Allah berikan hamba oksigen buat besok. Pernah minta? Pernah minta. Allah kasih. Syukur alhamdulillah. Ini kan cara Allah buat kita. Makanya Allah mengulang di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tuka." Puluhan kali loh diulang-ulang sama Allah. Biar apa? Biar kita sadar nikmat yang mana yang kalian dustakan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia ini, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk kita sekalian. Sampai umat akhir zaman, Nabi nggak akan pernah tutup mata dan selalu mengajak keseluruhan dijaga umatnya terus sampai yaumil qiyamah. Mau cari Nabi kayak gimana lagi kita nih? Mudah-mudahan saat Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Setelah dari sini kita pulang bawa iman yang lebih besar lagi agar kita menjadi anak orang yang beribadah kepada Allah. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Saya pengen lama-lama, tapi apa boleh buat waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun yang akan datang. Insya Allah, beri umur kita panjang dalam taat kepada Allah. Rezeki Allah limpahkan, semoga dalam keadaan rezeki yang halal juga dan tidak menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Dan Allah